Saya beri pertanyaan kepada saudara. Pertanyaannya 2, tapi jawabannya cuma 1. Sebetulnya yang benar, yang betul itu Tuhan menuruti kita atau kita nurutin Tuhan? Ayo, yang pikir, jangan jawab dulu, pikir dulu. Yang betul, Tuhan menuruti kita atau kita nurutin Tuhan? Ya. Yang kedua, pertanyaannya hampir sama, ya. Yang betul, kita mengikuti Tuhan atau Tuhan mengikuti kita? Loh, ini tanya serius kok. Yang benar yang mana? Kita mengikuti Tuhan. Yang betul. Masa? Ayo, tunggu dulu. Oke. Jawabannya betul. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Kenapa? Prakteknya yang mana? Ayo ngaku. Nah, prakteknya yang mana? Kita nurutin Tuhan atau Tuhan nuruti kita? Kita ngikuti Tuhan atau Tuhan ngikuti kita? Prakteknya yang mana? Nah, apa kalimat yang tepat untuk orang-orang yang ngerti jawaban yang betul tapi melakukan yang salah? Itu namanya apa? Apa namanya itu? Munafik. Bukan oon. Maaf, bener. Loh, betul nggak? Sudah tahu yang benar itu yang mana. Kita sudah tahu yang salah itu yang mana. Tapi mengapa kita melakukan yang salah? Berapa banyak di antara kita yang kecewa dengan Tuhan? Ya atau tidak? Saya tanya ya atau tidak? Banyak atau sedikit yang kecewa dengan Tuhan? Banyak. Kenapa ada orang Kristen kecewa dengan Tuhan? Nah, karena Tuhan gak nuruti keinginannya. Itu kan on. Bagaimana kita minta Tuhan yang ngikuti kita? Berapa banyak orang Kristen yang marah dengan Tuhan? Ya atau tidak? Oke. Saya mau beri bukti ayat ini. Karena saya pernah ketemu ada orang Kristen marah gara-gara firman ini. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu bagaimana mengampuni kesalahan orang hutan gitu. Lu siapa? Bukan orang hutan, orang lain. Maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, suatu hari ada orang yang marah. Saya kaget. Ya, ketemu Matius 6 ayat 14 dan 15. Orang itu berkata begini, Tuhan, urusannya apa saya dengan orang itu? Urusannya kan saya dengan Tuhan. Saya minta diampuni karena saya berdosa. Mengapa saya harus ngampuni orang itu? Urusannya apa? Betul nggak? Kira-kira orang itu betul nggak menurut saudara? Betul. Ya enggak, kan urusannya saya yang minta ampun kepada Tuhan. Mengapa orang lain harus terlibat? Betul? Nah, inilah kebenaran yang luar biasa. Artinya apa? Saudara dan saya tidak boleh hidup egois hanya untuk diri sendiri. Saya ulangi lagi. Kita sebagai anak-anak Bapa di surga tidak boleh hidup egois hanya untuk diri sendiri. Salah maupun benar yang kita lakukan ternyata dampaknya itu ke orang lain, saudara. Ngerti? Saya ulangi lagi. Salah maupun benar yang kita buat, dengar ya, salah maupun benar, itu dampaknya kena ke orang lain. Ini yang sedikit sekali orang Kristen masih belum mengerti bahwa apa saja yang kita buat, saya ulangi, salah maupun benar, dampaknya pasti kena orang lain. Maka itu kita harus hati-hati. Contoh,
Berapa banyak saudara mendengar istilah jangan jadi batu sandungan buat orang lain? Pernah dengar firman itu? Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Nah, kalau ada yang gak terima, lu ya dia tersandung kok saya disalahkan. Kan gitu bukan? Lu ya atau tidak? Loh, dia tersandung kok saya disalahkan. Itu yang sering kita kerjakan dalam hidup. Nggak bisa saudara. Apapun yang kita buat, itu dampaknya ke orang lain. Tadi malam anak saya Esman ini sharing sampai 2:30 pagi tadi pagi. Dia cerita tentang seorang temannya yang yatim piatu. Ya, anak ini diadopsi oleh satu keluarga. Setelah besar, ternyata papa mama adopsi ini punya anak kandung. Jadi jaraknya itu jauh sekali. Ketika anak kandungnya lahir, wajar anak yang ini kurang disayang. Klimaksnya akhirnya papa mama cerai. Ya, jadi papa mama angkat ini cerai. Dari orang kaya akhirnya miskin. Dan bukan cuma itu, nggak lama setelah cerai bapak ini meninggal. Waktu papa ini meninggal, otomatis mama itu jadi kerepotan ngurusin 2 anak. Lalu anak pungut ini diusir karena nggak bisa memelihara lagi. Nah, terus sejak itu Isman kehilangan jejak. Kemana temannya ini? Saudara, terus nggak tahu bagaimana, tiba-tiba suatu hari dia ketemu di sebuah mall di Jakarta. Dia Isman kaget. Kenapa? Karena anak ini jadi kayak gembel. Celananya kedodoran. Dia tanya, ini celana siapa kamu pakai? Celana papaku sudah meninggal itu, karena dia nggak punya apa-apa. Terus dia bilang, Isman tanya, kamu mau apa ke mall ini? Mau ketemu orang. Nah, dia pikir mau ketemu orang model kayak begini. Terus sepatunya mangap juga. Ya, buka sepatu. Nah, ketika dia Isman ajak teman ini beli sepatu, wah, ternyata kosnya sudah bau juga. Nah, saudara, yang saya mau ceritakan kepada saudara, dalam segala hal hidup kita, ayo kita punya dampak ke orang lain. Betul? Isman bisa cuek nggak? Bisa nggak ngurus nggak urusanmu? Bisa. Saudara, maka itu saya ulangi lagi, salah maupun benar yang kita buat, itu dampaknya pasti ke orang lain. Ingat itu. Kita lihat ayatnya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Roma 5 ayat 12. Judulnya apa? Adam dan Kristus. Itu judulnya. Sebab itu sama seperti apa? Dosa telah masuk kemana? Ke dalam dunia. Oleh berapa orang? 1 orang. Saudara dengarkan ini. Gara-gara 1 orang. Dan oleh dosa itu juga maut, kematian masuk ke dalam dunia. Demikianlah maut itu telah apa? Menjalar, menular kepada berapa orang? Semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Gara-gara berapa? 1 orang. Siapa orang itu di sini? Adam. Sebetulnya yang salah Adam atau Hawa? Hawa yang salah. Kenapa Adam yang disalahkan nomor 1? Maka itu cowok-cowok, anak-anak laki yang belum menikah, mikir kamu. Jadi istri itu jauh lebih enak dan lebih enteng daripada jadi suami. Bener kok? Nggak percaya. Jadi suami itu berat tanggung jawabnya. Karena kalau rumah tangga ngalami apa-apa, yang dicari nggak mana mertuanya. Mertuanya ini mana? Enggak, saudara. Yang dicari itu mana suaminya. Jadi ketika Hawa yang bersalah, kenapa Adam bertanggung jawab? Karena dia kepala. Waktu Hawa membawa makanan dosa itu, harusnya Adam nolak. Hei, bukan begitu. Mungkin yang atau terserah memanggil apa. Yang Tuhan ngomong bukan buah ini yang dimakan, yang lain. Apa susahnya
seorang suami mengambil kepemimpinan atau keputusan di rumah. Begitu anak-anak laki dengar. Kalau saudara mau menikah, mikirlah 7 juta kali. Kawin atau tidak, sampai kawin atau tidak, 2 sampai 7 juta kali. Lu serius itu? Karena jadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Lo bener, presiden bisa pensiun. Saya nggak tahu di Taiwan berapa periode satu orang. Amerika dan Indonesia sama, hanya 2 periode. Sama 2 periode juga. Nah, presiden cuma boleh 2 kali. Tapi suami nggak boleh pensiun kalau nggak mati dia. Betul, walaupun anak sudah gede-gede dan anak sudah menikah, nggak bilang pensiun jadi suami ya, nggak bisa. Tugasnya berat, saudara. Ingat keluarga Abraham? Ya, ingat nggak? Yang salah siapa sebetulnya? Sampai Ismail lahir itu yang salah siapa? Sarah. Karena Sarah usul yang salah. Maka itu para istri, lihatlah 2 contoh keluarga ini. 1 keluarga Adam, 2 keluarga Abraham. Istri usul yang salah. Tapi gobloknya suami juga usul salah kok diterima. Ketika suatu hari Sarah berkata, "Pak, sudah nggak mungkin." Karena dan dia tahu Abraham sudah mulai impoten, Sarah sudah mulai menopause. Itu ada babu nganggur itu. Loh ya tahu kan itu usulnya Sarah. Nah, di sini kita belajar. Ternyata laki-laki itu geragas. Laki-laki itu rakus. Tahu kata itu? Bayangkan, buah sebanyak itu di Taman Eden, pasti Adam belum makan semuanya. Kenapa yang satu dilarang saja dimplok pisan, langsung dimakan juga? Itu kan rakus. Istri satu aja nggak habis-habis, ditawar yang lain lagi dimplok pisan, gitu. Diterima juga oleh Abraham. Maka itu suami-suami buka kupingmu ya. Kita ini menjadi suami jauh lebih berat, tanggung jawab. Yang salah jelas istri, tapi suami harus bertanggung jawab. Nah gitu ya, saya ulang lagi, cowok-cowok mikir kamu mau menikah itu. Pesta gampang, nggak punya duit ngutang lah. Tapi pernikahan bukan pada pestanya, goblok. Lo betul tidak? Setelah itu lo mikir apa? Awas. Saya tidak setuju orang menikah pesta. Kalau orang menikah, apalagi Kristen, menikah pesta itu dosanya 3 kali lipat. Ya, 1 Alkitab melarang. Nanti pulang baca di Pengkhotbah pasal 7. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ya, dosa kedua, orang menikah pesta itu cuma 1 tujuannya, pamer kekayaan. Kok nggak amin? Amin. Iya toh? Ya. Karena mampu, ayo pesta supaya dilihat orang. Nah, saya ajari kepada saudara, baik orang tua maupun yang mau menikah, kalau ada saudara mau menikah tapi nggak pakai pesta, lalu ada yang ngomel, kok nggak pakai pesta? Saya ajari, ya kamu yang mestakan, ya aku yang kawin. Loh ya enggak? Kan dia cuma mau minta makan gratis. Enak aja makan gratis orang kawin. Maaf itu. Jadi orang pesta menikah itu dosa kedua, pamer kekayaan. Harusnya uang itu bisa dipakai untuk hidup anak 2 itu. Betul tidak? Saya tidak tahu di Taipei ini sekali pesta kira-kira 100 orang aja habis berapa kali. Paling sederhana. Ayo. Nah itu dia. Itu lebih jahat lagi di Taipei, nikah balik lebih jahat lagi itu. Ya juga kira utang terus nggak habis-habis itu. Ya nggak boleh, syarat itu dibuang. Gereja tidak boleh ikut syarat dunia.
Memang saya pernah dengar di Taipei, wih repot juga orang mau kawin. Langsung undang dulu, pernah diundang, balas lagi terus begitu, kapan habisnya? Tahu enggak? Itu sangat berdosa. Yang ketiga dosanya adalah jauh lebih berharga menghargai orang yang datang ke pemberkatan nikah. Berarti mereka mau berdoa betul-betul. Betul tidak? Daripada datang ke pesta nggak mau ke gereja, pasti dia mau cari makan gratis. Nah itu dosanya. Ingat ya, besok kalau menikah jangan pesta. Bukan cuma pengiritan, itu firman Tuhan. Oke? Karena Tuhan yang harus dipermuliakan. Lanjut ayat yang ke-15, Roma 5 tadi. Saya lanjut ayat yang ke-15. Satu orang berdampak besar. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Karunia itu pengampunan, gerasi. Kalau dalam bahasa Indonesia, presiden bisa memberi gerasi kepada terpidana mati. Tetapi pengampunan Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran berapa orang? Satu orang. Dampaknya semua orang telah jatuh di dalam kuasa dosa. Maka seharusnya, saya tambah kata ini, jauh apa? Lebih besar lagi pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan pemberiannya, anugerahnya itu, karunianya itu. Kenapa? Yang dilimpahkannya atas semua orang oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini kita belajar salah maupun benar yang kita buat, dampaknya, pengaruhnya kena ke orang lain. Ingat. Maka itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mau melakukan apa saja, selalu ingat orang-orang di sekitar kita. Nanti kalau aku buat ini, orang-orang itu bagaimana? Selalu ingat orang-orang di sekitar kita. Apalagi saudara yang jauh dari keluarga, harus mencari kerjaan di Taiwan. Ada yang meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak, dan macam-macam, meninggalkan orang tua hanya karena cari uang. Apapun yang saudara buat, kecil maupun besar, ingat yang di rumah sana. Berarti maksudnya salah maupun benar, dampaknya akan kena juga kepada teman-teman kita yang ada di Taiwan sini. Itu sebabnya kita harus jaga hidup ini sedemikian rupa, supaya kasih Tuhan itu nyata lewat kita dan kena pada orang lain. Amin. Ayat 16. Dan kasih karunia yang dibawa oleh Tuhan Yesus tidak apa? Ayo baca 16. Tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Siapa tadi? Adam. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan apa? Penghukuman. Ngeri. Tetapi penganugerahan apa? Karunia, pengampunan dosa dari Bapa di surga atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan apa? Pembenaran. Luar biasa. Oke, saya berikan ilustrasi. Lihat tangan saya. Saya beri contoh. Kalau tangan kiri saya gambarkan ini Adam. Ya, tangan kiri saya Adam, tangan kanan saya ini Tuhan Yesus. Adam datang bawa apa tadi? Dosa. Oke. Kristus datang bawa apa? Pengampunan. Pelan-pelan. Nah, antara Adam dengan Tuhan Yesus, siapa lebih besar, lebih hebat? Jelas Tuhan Yesus. Oke. Yang dibawa Adam yaitu dosa, dan yang dibawa Tuhan Yesus itu pengampunan. Mana yang lebih hebat antara dosa dan pengampunan? Jelas pengampunan. Ini yang luar biasa. Yesus lebih hebat dari Adam. Betul? Pengampunan yang dia bawa lebih hebat daripada dosa yang dibawa Adam. Nah, seharusnya di antara dua orang ini, Adam dan Kristus, siapa yang lebih menang? Gak usah ragu-ragu, siapa lebih menang? Kristus, karena dia lebih hebat, yang dibawa pun lebih hebat. Tapi kenyataannya, siapa yang kalah sampai hari ini? Ayo, siapa yang kalah? Tuhan Yesus. Dosa lebih hebat sekarang, saudara.
Sedih nggak melihat itu? Nah, berarti kita sebagai anak-anak Papa di surga yang hidup di dunia ini, yang harusnya meneruskan dampak pengampunan ini kepada semua orang yang dekat dengan kita. Betul tidak? Ingat ayat yang ke-15 tadi, menular, menjalar suara penyakit dosa itu kemana-mana. Ini contoh. Dosa pasang iklan tidak? Enggak. Gereja pasang iklan tidak? Nah, ini yang saya heran. Dosa nggak pasang iklan laku. Betul nggak, laku nggak dosa itu? Laku. Gereja pasang iklan, bayar lagi. Betul. Ada yang salah ini. Betul tidak? Kita harus mikir ini. Narkoba dengan Injil, mana lebih laku? Padahal mahal narkoba itu. Di Indonesia sabu-sabu sekarang 1 gram 2 juta rupiah. Kalah harga emas. Jangan bilang saya bandar kok harganya, awas. Ketawa kenceng lagi. Bayangkan sabu-sabu itu 2 juta 1 gram, saudara. Dan dampaknya tahu nggak? Akibatnya apa? Akibat narkoba itu hancur hidup itu, mati. Kalau nggak mati masuk penjara. Laku, saudara, nggak pakai iklan. Injil itu murah atau gratis? Gratis. Dampaknya luar biasa, bukan cuma baik. Betul nggak? Orang yang menerima Injil hidupnya itu berubah. Yang sakit jadi sembuh. Betul tidak? Yang terikat dilepaskan dan semuanya. Tapi nggak laku, saudara. Lo mikir nggak itu? Harusnya gereja itu mikir. Yang mahal hasilnya mati, rusak, hancur, nggak pakai iklan, laku keras. Injil yang gratis, dampaknya hebat, pakai iklan, nggak laku juga. Nah, kalau dalam ilmu bisnis, siapa yang harus disalahkan? Ayo, jangan bilang gereja dulu, ilmu bisnis yang umum aja. Salesman-nya. Nomor 2, manajernya. Betul. Nah, siapa salesman Injil? Kita, gerejanya. Siapa manajernya? Pemimpinnya. Ini yang mengerikan. Saya beri contoh, ya. Kalau ada seorang salesman, penjual yang menawarkan barang-barang itu, yang pertama dilakukan adalah menguasai produk. Betul? Nggak mungkin kalau saudara jadi salesman, ketuk rumah orang, terus jual apa kamu? Nggak tahu, saya cuma disuruh, lihat sendiri dah. Wah, ini bego bener ini. Dia jual apa nggak tahu mau dijual. Nah, itu kita. Maaf, jangan tersinggung dulu. Saya beri bukti. Ayo jemput dalam waktu 3 detik. Apa produk Injil? Jangan diurut, itu buah-buah itu diurut, nggak mau saya. Apa? Kasih. Terus, nah ini mau jualan, nggak ngerti ini mau jual apa? Sukacita, apalagi pengampunan. Wow, banyak, bukan? Nah, ini ilustrasi lagi. Kira-kira saudara akan beli nggak parfum yang dibawa oleh seorang salesman atau sales girl, begitu nawarkan parfum, terus hidung saudara gerak-gerak. Ini bau apa ya? Ya ampun, bau badannya minta ampun. Loh, jangan tertawanya. Laku nggak parfumnya ini? Nah, seperti itu. Injil itu pengampunan isinya. Tapi kalau salesnya penuh dendam, nggak laku barang itu. Betul? Nggak laku. Injil itu kasih, tapi salesnya penuh kebencian. Betul? Bagaimana? Ngerti sekarang saudara? Mengapa Injil tidak laku? Tadi saudara sudah jawab, salesman-nya yang salah. Kita ini.
Maka itu dalam hidup kita harus sungguh-sungguh Injil itu dihidupi. Betul tidak? Tiap hari sampai semua orang yang ada di sekitar kita, kita gak usah pasang iklan, mereka lihat hidup kita, mereka tahu. Harusnya begitu. Maka itu saya ulangi lagi, menjadi Kristen tidak boleh hidup hanya untuk diri sendiri. Aku gak mau urusan, pokoknya aku Kristen sendiri. Wih, gawat itu. Karena dampaknya kepada orang lain, semua akan nyoroti kita. Contoh lagi, saya percaya saudara pasti pernah ngalami di pabrik, ya, yang kerja di pabrik atau di sekolah atau di mana. Ada orang Kristen salah A misalnya. Ada orang yang bukan Kristen di tempat yang sama, salahnya sama A juga. Ya, bukan Kristen yang satu. Ayo lihat fakta. Salah yang sama dibuat oleh dua orang yang berbeda. Satu Kristen, satu bukan. Mana yang dicecar? Katanya Kristen, katanya Kristen. Betul tidak? Kenapa yang itu salah yang sama juga kok nggak diurus? Ya atau tidak? Cepat ini. Yang di pabrik, di pergaulan, di mana? Saya merenungkan kenapa? Toh salahnya sama. Ternyata ini jawabannya. Tuhan Yesus berkata dia terang dunia. Jadi kalau kita hidup bersama Tuhan Yesus, berarti kita hidup dalam gelap atau terang? Terang. Yang di luar Yesus dalam gelap. Nah, ini dia. Seandainya gedung gereja saudara ini terbuat dari kaca, bukan tembok begini. Apalagi tempat saudara ini strategis betul di Taipei, persis di depan Central Station, di mana orang-orang seluruh negara ini kalau naik kereta akan berhenti di sini. Maka itu orang lalu lalang. Bayangkan, ketika kita di dalam terang ini berjudi dan dinding ini kaca semua, di luar gelap ada orang berjudi juga. Mana yang kelihatan? Nah, ini jawabannya. Mereka yang di dalam gelap buat apa saja orang nggak lihat. Tapi kita yang di dalam terang, ngomong salah dikit aja sudah ribut nggak karu-karuan. Betul tidak? Mereka yang di luar maki-maki nggak ada yang ngurusin. Ya, kita goyang sedikit, wah sudah ribut. Mereka di luar guling-guling nggak ada yang ngurus juga. Betul tidak saudara? Karena kita di dalam terang, mereka di dalam gelap. Maka itu mengapa dunia selalu menuntut kita yang Kristen ini untuk hidup selalu benar. Maka itu kita harus menjaga baik-baik. Satu hari ada cerita di salah satu kota kecil di Jawa Timur. Itu hari Senin. Ada seorang pendeta lagi belanja ke supermarket. Rupanya pendeta ini tergesa-gesa mau ke kota lain. Nah, supermarketnya nggak terlalu besar, kasir cuma satu line saja. Nah, ketika pendeta ini sudah dapat barang, lagi antri di kasir, ternyata di depan dia ada dua orang. Satu sedang dilayani, yang satu tunggu, baru pendeta itu. Nah, nggak tahu terjadi apa, entah salah scannernya atau salah kode barang. Ini kasir nggak bisa deteksi harganya berapa barang ini. Lama sekali. Dia sudah panggil supervisor untuk tolong, nggak datang-datang. Ini pendeta ngomel-ngomel sampai kata gini, kalau saya yang punya toko desa pecat kamu, kerja aja nggak becus. Pokoknya ngomel-ngomel terus. Ini kasir malah panik tuh. Akhirnya supervisor datang, selesai. Nomor 2 dilayani, 1 selesai. Begitu sampai pendeta ini, kasirnya bilang, selamat siang Pak Pendeta. Loh, kamu siapa? Kemarin saya datang di gereja Bapak khotbah tentang sabar. Ternyata kasirnya itu kemarin dengar khotbah dia. Ini pendeta nggak jadi beli barang, lari keluar.
Kenapa yuk? Malu. Kotanya sabar. Baru kemarin kota. Ini Senin. Nah, Kristen itu dituntut untuk sempurna. Katakan amin. Oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Maka itu kita harus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena dampaknya ini. Jadi saya ulangi lagi. Siapa di tangan kiri saya tadi? Adam. Bawa dosa. Siapa di tangan kanan saya? Yesus. Bawa pengampunan. Harusnya yang kanan ini lebih hebat. Maka itu dikatakan tidak berimbangan antara dosa satu orang dan anugerah pengampunan. Itu enggak imbang. Saya ulangi lagi 17 ya. Sebab jika oleh dosa berapa orang? Satu orang. Siapa? Maut itu telah bagaimana? Berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka, yaitu kita ini, yang telah apa? Menerima kelimpahan kasih karunia pengampunan itu dan anugerah kebenaran. Lebih besar lagi harusnya kita ini akan hidup dan berkuasa oleh karena siapa? Satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi Kristen kita tidak boleh hanya dinilai waktu di gereja. Saya ulangi, kekristenan kita tidak boleh dinilai ketika kita hanya di gereja. Kenapa? Karena Kristen itu harus hidupnya di luar gereja, di tengah orang banyak itu. Maka itu kita harus tunjukkan buah-buah ini tadi. Ini sungguh luar biasa. Oleh karena satu orang dosa masuk, rusak semua. Oleh karena satu orang anugerah masuk, tapi gak jadi apa-apa. Karena kita sales Injil itu yang salah. Nah, ayat 18 dan 19 itu yang menjelaskan hidup kita tidak boleh hanya untuk kita sendiri. Sebab itu sama seperti oleh apa? Ayo, sama seperti oleh apa? Satu pelanggaran. Siapa tadi? Adam. Maka berapa orang? Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Nah, ini yang luar biasa. Yang dimaksud siapa? Di ayat 18 Roma 5 ini, oleh demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Itu siapa? Bukan kita. Iya, karena di ayat 18 nggak bilang Yesus dan Adam lagi. Ini bicara tentang siapa pengikut Adam dan siapa pengikut Yesus. Coba baca baik-baik. Nah, mulai 18 dan 19 tidak ada Adam dan Yesus. Itu bicara manusia. Siapa yang hidup mengikuti Adam, maka hidupnya akan berdampak dosa ke banyak orang. Tapi siapa yang hidup mengikuti Yesus, maka orang itu akan punya dampak untuk mempengaruhi orang lain. Amin. Saya ulangi lagi ayat 18 ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Lah kalau ada sama seperti kan bukan Adam yang disalahkan, tapi pengikutnya. Oke? Maka semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, yaitu kita. Kalau kita satu orang aja berbuat benar, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini luar biasa. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Berapa orang telah menjadi orang berdosa? Semua orang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi begini kalau saya masukkan ya, secara gampang. Maka itu saudara nanti masukkan nama. Saya ambil 19 saja. Jadi seandainya saya pengikut Adam, kalimat pertama. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Kalau saya milih hidup tidak taat. Tapi kalau saya milih hidup taat, demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, satu orang, maka semua orang menjadi orang benar. Mengerti maksud ini saudara?
Maka itu sekarang tempatkan diri saudara masing-masing di posisi yang mana? Adam atau Yesus? Siapa yang kita ikuti dalam hidup ini, itu yang menentukan apa pengaruh hidup kita ke orang-orang di sekitar kita. Hebat bukan firman Tuhan itu? Saya ulangi lagi, menjadi Kristen tidak boleh hidup untuk diri sendiri saja, dan tidak hanya dinilai waktu di gereja, karena dinilainya di luar. Oke, saya beri bukti. Mazmur 92 ayat yang ke-12 dan 13. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nanti saya lihat waktunya, kalau sempat saya uraikan. Nah, ayat berikutnya, mereka yang diapakan? Ditanam di bait Yahweh, itu dalam gereja, dalam hadirat Tuhan. Tanamnya di dalam, bertunasnya di mana? Di pelataran Tuhan kita. Nah, yang belajar biologi, jangan cari di Google ini namanya pohon apa, nggak ada. Bagaimana ada pohon ditanamnya dalam rumah, tumbuhnya di luar? Kan lucu bukan? Nah, apa artinya? Saudara dan saya dalam hadirat Tuhan itu di gereja. Betul, kita ditanam di sini. Tapi kita nggak boleh bertumbuh di sini, di halaman. Kenapa yuk? Kenapa? Susah sekali sudah ngomong panjang-panjang. Kenapa harus di luar tumbuhnya, nggak boleh di dalam? Iya, supaya kelihatan di luar. Kalau saudara dan saya cuma Kristen di dalam gereja, itu namanya jago kandang. Tahu jago kandang? Tahu. Apa ing cungunya ing? Nggak tahu. Jadi ini loh, yang suka aduan ayam ya. Kalau di rumahnya, kayak berani. Begitu diadu, Nah, banyak orang Kristen, di gereja, lompat saudara, Yesus itu Tuhan, haleluya, wah, saudara. Begitu keluar, Nah, itu namanya jago kandang. Salah seorang anak saya, dia pernah ngomong, karena saya khotbah ini, dia ngomong gini, kok gitu betul Pak? Apanya? Lihat ini kalau orang berkelahi, ya, kalau orang berkelahi, bukan ngajari berkelahi ya, tapi ini dengan setan. Biasanya laki-laki. Kalau orang itu lagi ribut di dalam dan berkelahi, pasti ada satu kalimat, ngomongnya apa? Kalau berani keluar. Nah, itu dia. Katakan amin. Amin. Banci kamu kalau berani di dalam. Betul tidak? Kalau berani keluar. Wah, itu kata-kata luar biasa. Maka itu jangan cuma berani kalau di gereja. Nggak ada yang lihat kita, kecuali saudara kita ini. Tapi di luar kita harus berani menyatakan Yesus. Amin. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi saya ulangi lagi, hidup itu harus berdampak kepada orang lain di sekitar kita. Harus berdampak, saudara. Karena itu kerinduan Yesus. Adam bisa berdampak untuk seluruh dunia. Harusnya Yesus dan pengikutnya lebih hebat lagi daripada Adam. Maka itu dalam hidup kita harus melakukan kebenaran ini. Jelas sekali. Inilah firman Tuhan yang kita harus miliki dalam hidup kita. Roma 14 ayat 7. Sebab ada atau tidak? Tidak ada. Berapa orang? Satu orang pun di antara kita yang apa? Boleh hidup untuk diri sendiri. Nggak boleh. Jadi semua kita yang mengaku murid Yesus tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Apa kata lain hidup untuk diri sendiri? Egois. Nggak peduli orang lain. Pokoknya aku. Nah, itu bukan Kristen. Dan tidak boleh apa? Tidak ada apa? 7 kalimat berikut. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa itu mati untuk diri sendiri? Kata lain apa mati untuk diri sendiri? Ya, gak usah ragu-ragu. Apa kata lain mati untuk diri sendiri? Bunuh diri. Betul. Ternyata bagi Papa di surga, manusia egois itu sedang bunuh diri. Hebat. Manusia egois sedang bunuh diri.
Kedua kali saya ke Taiwan ini, itu hobi saya. Saya tuh suka mempelajari banyak hal. Apalagi kalau saya tiba di satu negara yang baru, saya akan pelajari. Nah, saudara yang tinggal di Taiwan, mengapa Chiang Kai-shek sebagai pendiri negara Taiwan ini memberi undang-undang tidak boleh orang beli rumah atau tanah semau-maunya walaupun punya duit? Betul tidak? Beda dengan Indonesia. Ternyata Chiang Kai-shek itu orang Kristen. Istrinya itu 3 kakak beradik. Jadi istrinya Chiang Kai-shek itu, saya lupa kakak atau adik istrinya John Sung, dan satu lagi siapa tokoh hebat di Tiongkok. Nah, ini pengaruh istri yang luar biasa. Ada yang tahu nggak siapa lagi satu? Ada 3 bersaudara. Saya kok lupa sekarang. Apa? Saya lupa. Ya, itu istrinya Chiang Kai-shek dengan istrinya John Sung, dengan istri satu lagi tokoh Tiongkok hebat itu kakak beradik. Dan 3 ini orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Dan mereka mempengaruhi suami. Nah, itu luar biasa. Mengapa di negara ini ada aturan nggak boleh punya beli rumah seenaknya, termasuk pembantu-pembantu diatur. Beda dengan Singapura, dengan Arab beda. Karena ada hukum kasih supaya pembantu itu nggak diperbudak. Kalau nggak ada anak kecil atau nggak ada orang tua di Taiwan, nggak boleh punya pembantu. Itu hebat, saya kagum. Kenapa? Ternyata yang merusak negara dan merusak gereja dan merusak masyarakat itu orang kaya, saudara. Catat itu baik-baik. Orang kaya itu cenderung sewenang-wenang karena dia punya duit. Indonesia rusak gara-gara orang-orang kaya nyuap pemerintah. Orang-orang kaya di banyak negara berkembang, maka itu Taiwan ini luar biasa. Dia bukan negara maju tadinya, tapi undang-undangnya, undang-undang Alkitab yang dipakai. Jadi supaya berbagi, sehingga yang kaya nggak makin kaya, miskin nggak makin miskin. Karena ada undang-undang. Nggak boleh seenaknya mentang-mentang kamu punya duit, lalu sembarang kamu bisa beli ini, bisa beli itu. Saya kagum. Pantas Tuhan Yesus marah kepada orang kaya. Betul? Siapa yang susah masuk surga kata Tuhan Yesus? Nah, maka itu jangan pengen kaya, susah masuk surga kamu. Banyak pendeta khotbahnya salah, sukses kaya, woi mencelakakan jemaat itu masuk neraka semua. Saya kagum. Ya, jadi 2 kali ini saya ke sini, saya dapat banyak lagi. Saya suka belajar, saya mempelajari. Kenapa? Contoh makanan juga. Saya kagum. Singapura aja nggak seperti Taiwan dalam mengontrol makanan, saudara. Masih ingat 2 tahun yang lalu satu-satunya negara menolak Indomie itu Taiwan. Kaget juga saya, kenapa ditolak, kok yang lain nggak ditolak? Karena begitu telitinya pemerintah menjaga rakyatnya, sehingga nggak boleh sembarangan, makanan pun diseleksi seperti itu. Pemerintah Taiwan mengontrol harga luar biasa, sehingga yang pedagang nggak bisa seenaknya naikkan harga. Maka itu di sini hidup murah sekali dibanding yang lain. Maka itu orang Taiwan kalau pulang, orang Indonesia tinggal di Taiwan pulang Indonesia, wah syok, mahal semua. Tahu nggak belanja, nggak mau, cuma ngeliatin aja. Terus harga di Indonesia gila-gilaan begitu. Karena pemerintahnya takut akan Tuhan. Dari dasar Chiang Kai-shek itu. Saudara, begitu pula Sun Yat-sen. Dia sangat dipengaruhi dengan Alkitab luar biasa. Kalau nggak ada Sun Yat-sen, maka nggak ada Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek itu murid utamanya Dr. Sun Yat-sen, dan ini luar biasa. Sun Yat-sen bertemu dengan Yesus umur 14 tahun. Waktu mamanya yang Kristen itu membawa Dr. Sun Yat-sen muda umur 14 tahun ke Honolulu. Nah, umur 14 tahun di Honolulu, dia mendapat berjumpa dengan kebenaran, yaitu kekristenan, dan dia mengenal peradaban barat. Pulang dari Honolulu, hidupnya berubah. Dia nggak mau egois. Dia ingin merubah Tiongkok dari kediktatoran para kaisar yang kejam-kejam itu. Dia ingin merombak. Itu sulit. Sebuah sistem pemerintahan kaisar yang umurnya lebih 2000 tahun, saudara. Susah nggak ngerubah? 2000 tahun. Dan keluarga-keluarga kaisar sudah enak hidup seperti itu, nggak mau diganggu.
Sun Yat-sen muda tampil merombak. Siapa ngira Tiongkok bisa berubah? Itulah belajar sejarah, saudara. Dan saudara akan ketemu konsep Alkitab yang luar biasa. Semua karena Alkitab. Dr. Sun gak mau hidup sendiri. Dia mikir rakyat yang saudara-saudara yang lain itu. Kalau toh dia mau hidup sendiri enak loh. Dia lulus dokter di Hong Kong. Itu summa cum laude. Jadi gak cuma cum laude, pinter sekali. Masih umur 20 sekian, belum 30 dia dokter sudah. Hebat sekali. Nah, kejeniusannya tidak diambil sendiri, dia bagi untuk orang banyak. Maka RRC bisa berubah. Memang sempat rusak waktu zaman Mao Zedong, tapi toh akhirnya kembali lagi. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi orang egois adalah orang yang sedang bunuh diri. Maka itu tidak berzina, tidak mencuri, tapi egois atau pelit, tetap masuk neraka. Catat itu baik. Lo serius? Kenapa orang pelit masuk neraka? Karena dia sedang bunuh diri. Kenapa bunuh diri berdosa? Siapa bisa jawab? Kenapa bunuh diri berdosa? Karena apa pelit? Balik lagi, bukan itu. Ayo, kenapa orang bunuh diri masuk neraka? Oh, itu berdosa. Kenapa? Karena bukan. Yang bunuh toh. Membunuh itu dosa atau tidak? Ya sudah, walaupun yang dibunuh dirinya sendiri itu tetap dosa. Kok muter-muter jawabannya? Jadi bunuh diri itu dosa karena dia membunuh dirinya sendiri. Walaupun yang dibunuh dirinya sendiri. Karena hukumnya jangan kamu membunuh. Maka itu pelit, awas. Lu serius saudara, maaf ya, saya nggak pernah dengar langsung. Tapi ada beberapa orang pernah tanya kepada saya waktu mereka itu datang ke gereja, ke KKR. Ada orang bersaksi, saya baru mati tapi sebentar itu dibawa ke neraka. Dan saya lihat ada orang Kristen, ada pendeta itu yang saya kenal. Loh, kenapa mereka bisa masuk neraka? Lalu yang dengar tanya ke saya bilang, saya nggak bisa menghakimi. Tapi ini loh, kalau ada pendeta dan orang Kristen tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh, tapi pelit, dia tetap masuk neraka. Jadi mungkin itu pendeta pelit, saya bilang begitu. Tapi jangan tanya saya loh, jangan. Itu ayatnya di sini. Maka itu kalau saudara dengar kesaksian pendeta-pendeta dari Indonesia, saudara, saya diberkati rumah apartemen, saya diberi jam Rolex, saya punya mobil ini diberkati. Tapi tidak pernah bersaksi mobil yang gitu banyak, rumah gitu banyak, itu diapain? Ngerti pertanyaannya? Harusnya dia bagi dong. Dia kan cuma satu badannya, rumah banyak, mau tidur berapa jam, pindah berapa jam. Betul? Jadi harus berbagi. Maka itu kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian, tapi stop hanya untuk diri orang itu, jangan ikuti. Itu egois. Harusnya dia cerita, setelah aku diberkati, aku bagi ke siapa? Betul? Yang hobinya punya jam banyak, tanganmu cuma 2. Itu pun gak pakai kiri kanan. Loh, betul gak? Orang gila gak kalau pakai jam kiri kanan? Ya toh jangan banyak-banyak, untuk apa? Sepatu juga begitu. Kan bukan kelabang kaki 1000. Mau perlu sepatu berapa? Amin. Ayo, yang mata sepatu untuk bertobat, bukan cuma mata duitan ini. Lewat toko sepatu bagus beli. Padahal yang demi lu belum habis dipakai. Beli lagi, awas dia. Terus nggak pernah dibagi lagi. Saudara, jadi orang egois masuk neraka. Kenapa? Karena bunuh diri. Jangan lupa itu tadi. Jadi Kristen tidak boleh hidup untuk diri sendiri, selalu berbagi untuk orang lain. Itulah kebenaran yang Tuhan mau kita jadi berkat dalam hidup ini, supaya kasih Tuhan itu nyata dikenal di seluruh dunia. Ayat bagian terakhir ya, Injil Lukas pasal 7
Kita sudah sering dengar cerita ini. Lukas 7 mulai ayat 1 sampai 10. Ayo, cerita tentang apa itu, ayo? Lukas 7 1 sampai 10 tentang apa? Yesus menyembuhkan Lazarus. Iya, jadi ada siapa? Seorang apa? Perwira, pangkat tinggi, ya. Punya apa? Punya apa dia? Hamba, budak. Ngapain budaknya? Nyolong? Ya, sakit apa? Panu, pilek. Ya baca yang lengkap gitulah. Oh, saya ini tanya satu-satu, saya nggak baca yang lengkap. Sakit apa? Panu, pilek. Iya. Kira-kira sakit apa kalau zaman sekarang? Kanker, betul. Stadium 6 mungkin, nggak tahu lah. Mungkin, saya nggak tahu. Habis mau mati kok. Oke. Waktu itu Israel masih dijajah kerajaan Roma. Berarti kalau dia perwira, jenderal, ini orang Israel atau orang Roma? Jelas orang Roma, karena itu negara jajahan. Oke, seperti dulu Taiwan pernah dijajah Jepang, ya, maka tentara Jepang yang penting-penting ditempatkan di sini, masuk Indonesia. Oke, kalau dia penjajah jenderal, punya budak pembantu, biasanya yang dijajah atau yang sebangsa dengan dia jadi budaknya. Ayo, berarti yang jadi pembantu siapanya? Israel. Ini yang saya kagum. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Kalau sudah kenal seorang majikan Kristen yang taat Tuhan, punya pembantu di rumah, tahu-tahu sakit, periksa terakhir, gawat, nggak ada obatnya. Ini menular, mungkin hepatitis apa gitu, pokoknya penyakit yang ngeri mau mati. Ini yang kita pelajari. Ternyata perwira yang orang Roma ini jelas bukan orang Yahudi dan jelas belum percaya Yesus. Betul tidak? Punya budak yang bukan sebangsa. Coba renungkan. Kalau dia suruh budak ini pulang, cari lagi gampang nggak buat dia? Gampang. Ini yang luar biasa. Nah, lihat itu. Berapa banyak majikan Kristen yang saudara pernah kenal? Begitu salah satu pembantunya divonis sakit keras hampir mati. Biasanya ini ya, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Mbok, ini gaji 6 bulan. Pulang ya. Ngomongnya halus sekali. Dalam hati, kalau mati jangan di sini. Betul tidak? Mati di kampungmu sana. Tapi perwira ini luar biasa. Betul tidak? Dia ngapain? Ayo, perwira ini nolong nggak? Bagaimana cara dia nolong? Dia minta panggilkan siapa? Panggilkan Yesus. Padahal orang Roma. Maka itu lihat saudara, ayat yang ke-9. Ini kagum. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, yaitu perkataan, Tuhan nggak perlu datang ke rumahku, cukup katakan sepatah kata saja dari jauh, nanti budakku sembuh. Tuhan Yesus heran. Nggak minta didoakan, nggak minta tumpang tangan, cukup ngomong. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan perwira itu. Dan sambil apa? Berpaling kepada orang banyak, yang orang Yahudi semua yang mengikuti dia. Apa kata Yesus? Aku 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Berarti di antara orang Israel ada iman ini enggak? Enggak ada. Saudara, hari ini kita belajar. Kalau begitu perwira dan penjajah ini egois tidak? Tidak. Walaupun dia bisa egois, dia carikan Yesus dan mujizat terjadi. Pembantunya itu enggak jadi mati. Ayo jujur. Kalau saudara dengar tetangga saudara sakit, wah misalnya kanker payudara, wah sudah bau. Maaf ini, seringkali orang Kristen yang jadi tetangganya cuma kasihan. Saya mau nempel dengan orang kayak begitu. Datangi. Kok nggak amin? Amin. Datang. Tawarkan Yesus yang bisa buat mujizat. Wih, tapi Islam itu haji lagi, nggak ada urusan. Betul? Apakah Yesus nggak untuk orang lain? Nah, betul nggak? Dia untuk semua orang. Ini yang luar biasa. Di antara saudara, saya dengar kesaksian, ada yang pembantunya TKI Indonesia Islam. Baru berapa waktu ikut saudara, orang itu sedang dibaptis. Ayo, yang punya
Kalau saudara kenal orang-orang Kristen yang punya pembantu yang belum Kristen, harus dikenalkan pada Yesus. Nggak usah nginjil, nggak usah. Hidup yang benar di hadapan Tuhan akan membuat orang itu tertarik. Karena nyata. Jangan begini, satu kali saya nginep di rumah orang, pembantunya setia sekali. Terus saya tanya, Bi, kok Bibi itu nggak pengen ikut ke gereja percaya? Aduh, jangan. Kenapa? Aduh, nyonya saya itu sembahyang kenceng, nyanyi kenceng, ngamuk juga kenceng. Nah, kalau semuanya kenceng bagaimana? Bagaimana jadi saksi? Maka itu ingat bahwa hidup kita punya apa? Jadi apa? Dampak ke orang lain di sekitar kita. Kita harus beda dengan yang lain-lain. Amin. Supaya semua orang itu tertarik melihat Yesus. Saya akhiri dengan, siapa ingat orang Samaria baik hati? Masih ingat orang Samaria baik hati? Oke, nah kita belajar ada 4 karakter orang di situ. Dan hari ini saudara nilai, saudara di nomor berapa? Tapi jujur ya, bojok Tuhan tahu. Awas, bohong Tuhan tahu. Awas. Ayat 4 ini saya uraikan. 1. Si perampok itu sendiri. Perampok itu begini istilahnya, barangku barangku, barangmu barangku. Nah, itu perampok. Awas, ada yang begitu hari ini ya. Nomor 2, justru ini yang mengerikan, imam dan orang Lewi. Betul? Kan begitu Yesus katakan. 2, yang kedua lewat imam dan orang Lewi. Begitu dia satu-satu, ada orang dirampok, mereka minggir, nggak buat apa-apa. Karena begini kata mereka, barangku barangku, barangmu barangmu, nggak ada urusan. Sorry, hanya nggak orang seperti itu. Hanya nggak mau tahu. Ini orang egois. Tuhan Yesus menggambarkan ini imam, ini pendeta. Banyak sekarang, ngeri sekali. Berapa banyak di Indonesia? Di Singapura banyak negara pendeta kaya-kaya yang pelit, mulai digoncang sekarang ini. Karena Tuhan marah. Nomor 3 adalah pemilik losmen itu. Betul tak? Itu orang baik. Silakan masuk. Ayo, pakai ini, bayar. Ayo cepet. Bayar. Baik, tapi Ada pamrihnya. nah, pamrih, ayo bayar. Maka itu orang Samaria ini ninggalkan uang untuk merawat dan berkata, kalau kurang aku nanti pas balik aku akan tambah bayarnya. Ini orang ketiga. Jadi barangku barangku, barangmu barangmu. Kalau kamu perlu barangku, bayar. Ini orang yang ketiga. Nah, orang keempat adalah orang Samaria. Barangku barangku, barangmu barangmu. Kalau kamu perlu aku punya, aku beri. Itu yang Yesus katakan. Nah, sekarang jujur. Dalam hati ya, jangan dari mulut, jawabnya bisa salah.